Perkenalkan, nama saya Leo Michel dengan NIM 5243230041, kelas Elektronika Daya B angkatan 2024. Di sini saya akan belajar soal latihan penjara setengah gelombang satu fasa dan soal latihan penjara gelombang penuh satu fasa. Baik, dari soal pertama, sebuah rangkaian penjara setengah gelombang satu fasa dihubungkan dengan sumber tegangan 220 sin 100 pt volt dengan resistansi bebannya 10 ohm. Maka hitunglah nilai tegangan luaran rata-rata pada beban dan nilai arus rata-rata yang mengalir pada rangkaian tersebut. Lalu soal kedua, berdasarkan rangkaian soal pertama, jika diketahui terdapat jatuh tegangan di dioda sebesar 0,7 volt, analisislah bagaimana pengaruh jatuh tegangan terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Terus soal ketiga, sebutkan dua kelebihan dan kekurangan dari penggunaan penjara setengah gelombang dalam aplikasi industri kecil. Lalu kita akan menjawabnya. Penjara setengah gelombang satu fasa diketahui tadi pada soal, yaitu PST sama dengan 220 sin 100 pt volt dengan bebannya yaitu 10 ohm. Lalu maka Pmax-nya adalah 220 volt, yang dimana 220 sin 100 volt ini artinya amplitudo maksimum atau tegangan puncaknya adalah 220 volt. Tegangan maksimumnya 220 volt karena bentuknya sinus, maka nilai 220 volt di depan fungsi sinus adalah nilai puncak gelombang. Beban yang digunakan pada resistor ialah tadi sebesar 10 ohm. Maka tegangan keluaran rata-rata atau PDC yang dihasilkan pada penjara setengah gelombang, dioda hanya mengantarkan setengah siklus positif, yaitu dari sudut 0 sampai pi radian. Karena itu, untuk mencari tegangan DC rata-rata dengan searah rata-rata, kita menggunakan konsep nilai rata-rata gelombang periodik dengan PDC satu per 2 pi integral 0 hingga pi max sin theta d theta. Kenapa dibagi 2 pi? Karena satu periode penuh sinus adalah 2 pi radian. Kita mencari nilai rata-rata satu periode penuh, meskipun hanya setengah yang aktif. Kemudian integral sinus adalah integral sin theta d theta sama dengan minus cos theta. Yang ini menjadi minus cos theta. Nah, sehingga hasilnya menjadi PDC Pm per 2 pi dikurang cos theta 0 pangkat pi. Nilai cos pi ini sama dengan minus 1. Ini sama dengan minus 1. Dan cos 0 sama dengan 1. Sehingga minus cos pi ditambah cos 0 sama dengan minus 1 ditambah 1. Minus 1 minus cos pi ditambah cos 0. Karena tadi hasil dari
minus cos pi ialah minus 1, maka minus minus 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka PDC sama dengan PM per Pi. Sehingga kita substitusi hasilnya PDC yaitu PM-nya 220 volt per Pi yaitu 70 volt. Jadi angka 70 volt ini berasal langsung dari pembagian 220 dengan Pi. Lalu bagaimana pada soal 1B? Arus rata-rata yang dihasilkan. Karena bebannya resistor, kita gunakan hukum Ohm saja, yang dimana IDC sama dengan PDC per R. Angka 7 lalu kita masukkan rumus tadi, kita substitusi. IDC sama dengan 70 per 10 ohm, sama dengan 7 ampere. Angka 7 ampere ini murni hasil pembagian tegangan rata-rata dengan nilai resistansi. Lalu, kita lanjut pada soal yang kedua. Pengaruh jatuh tegangan dioda. Dioda silikon memiliki tegangan jatuh sekitar 0,7 volt. Artinya tegangan puncak efektif menjadi PM sama dengan 220 dikurang 0,7 sama dengan 219,3 volt. Itu adalah tegangan puncak efektifnya setelah dikurang dengan tegangan jatuh pada dioda. Karena rumus PDC adalah PM per Pi, maka kita langsung bisa mensubstitusikannya, yaitu 219,3 per Pi. Hasilnya 69,8 volt. Terjadi sedikit penurunan karena pembagian tegangan hilang di dioda tadi. Daya DC dan rugi daya pada dioda, maka daya DC ke beban ke resistor tadi ialah 70 dikali 7, yaitu 490 watt, dan PDC-nya yaitu sekitar 4,9 watt. Angka 4,9 watt ini ialah daya yang berubah menjadi panas di dioda tersebut. Nilai maksimum 40,6% ini bukan angka acak. Itu merupakan hasil dari analisis teoritis perbandingan daya DC terhadap daya AC pada penyiar setengah gelombang dengan rumus PDC per PD, yaitu 490 per 4,9 menghasilkan 40,6%. Secara matematis inilah hasil perbandingan kuadrat nilai rata-rata dan RMS gelombang setengah sinus. Nah, maka tegangan jatuh 0,7 volt pada dioda menyebabkan PDC sedikit menurun dan menimbulkan rugi daya konduksi sekitar 4,9 watt, sehingga efisiensi menjadi lebih rendah dibandingkan kondisi ideal. Pada sistem 220 volt, pengaruhnya relatif kecil, tetapi pada sistem tegangan rendah seperti 5-12 volt, dampaknya akan menjadi signifikan karena tegangan jatuhnya yaitu 0,7 volt. Lalu kita lanjut pada soal ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan penyiar setengah gelombang. Kelebihan penyiar setengah gelombang ini yaitu rangkaiannya lebih sederhana karena hanya menggunakan satu dioda, sehingga desain yang diaplikasikan juga lebih mudah dan perawatannya lebih sederhana. Lalu biayanya juga yang paling rendah. Jumlah komponen yang digunakan sangat sedikit sehingga cocok untuk aplikasi industri kecil berdaya rendah dan non presisi. Tetapi memiliki kekurangan juga penyiar setengah gelombang ini, yaitu efisiensi rendah. Efisiensi maksimum hanya sekitar 40,6% tadi. Yang ini. Hanya memiliki 40,6% tadi karena hanya memanfaatkan satu setengah siklus gelombang. Lalu yang kedua, ripple besar atau kualitas DC yang buruk. Frekuensi riak sama dengan frekuensi sumber yang dihasilkan, sehingga tegangan keluaran yang dihasilkan juga
kurang stabil dan tidak cocok untuk beban sensitif. Lalu kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu soal latihan penyiaran gelombang penuh satu fasa. Pada soal pertama tadi yaitu tentang setengah gelombang, yang ini gelombang penuh. Soal pertama, sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiaran setengah gelombang. Jika menggunakan penyiaran gelombang penuh, tipe jembatan dengan input 220 volt, hitunglah tegangan puncak luaran dan dan tegangan rata-rata yang dihasilkan. Lalu pada soal kedua, pada rangkaian penyiaran gelombang penuh ditambahkanlah sebuah kapasitor filter agar riaknya juga berkurang secara paralel dengan beban R resistor tadi. Jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak dan apa yang terjadi pada nilai PDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar. Jelaskan juga alasannya. Lalu soal yang ketiga yaitu sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak minimal antara penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh. Manakah yang lebih efisien untuk digunakan serta berikan alasannya. Lalu kita jawab. Pada soal yang kedua tadi, diketahui PRMS yaitu 220 volt dan Pmax-nya yaitu kita dapat mencarinya Pmax-nya yaitu akar 2 dikali PRMS. Kenapa akar 2? Karena hubungan dasar gelombang sinus yaitu PRMS sama dengan Pmax per akar 2. Nah, kita membalikkannya sehingga Pmax atau PM ini yaitu sama dengan 1,414 dikali dengan 220 volt. Maka hasilnya itu 311 volt. Nah, soal pertama yaitu yang ditanyakan yaitu tegangan rata-rata. Pada penyiaran gelombang penuh, kedua setengah siklus ini dimanfaatkan. Maka PDC 1 per Pi integral 0 hingga Pi Pm sin theta d theta. Hasil integralnya tetap 2 Pm per Pi, sehingga PDC-nya yaitu 2 Pm per Pi. Kita substitusikan PDC tadi, yaitu yang ini dengan Pm yang di atas. 2 kali 311 per Pi, yaitu menghasilkan 198 volt. Inilah tegangan rata-rata yang dihasilkan, yaitu 198 volt. Dengan tegangan puncaknya yaitu 311 volt. Lalu soal kedua tentang analisis kapasitor filter tadi. Ripple voltage dirumuskan dengan PR IDC per VRC. Pada full wave atau gelombang penuh, maka dihasilkan VR sama dengan 2F. Karena dalam satu periode ada dua puncak pengisian kapasitor, maka VR sama dengan IDC per 2FC. Artinya, jika ripple berbanding terbalik dengan kapasitor, maka nilai C akan naik, tetapi ripple akan turun. Nah, efisiensi maksimum full wave tadi hasilnya yaitu 40,6% dengan setengah, tetapi jika penuh dia efisiensi maksimumnya yaitu sebesar 81,2%. Nilai ini berasal dari nilai analisis matematika daya rata-rata dibanding daya remes gelombang penuh yang disearahkan. Lalu pada studi kasus ketiga yaitu perbandingan antara half wave dan full wave, gelombang penuh dan setengah gelombang. Setengah gelombang tadi PDC-nya yaitu PM per Pi. Maka efisiensi yang dihasilkan yaitu 40,6%. Dengan setengah gelombang, efisiensi setengah gelombang 40,6%.
dengan faktor ripple-nya